Selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita membahas tentang sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur mempelajari tentang pengelompokan unsur-unsur. Pengelompokan unsur yang kita gunakan sekarang adalah sistem periodik modern. Untuk mempermudah mempelajari sifat tiap unsur, maka unsur itu dikelompokkan, sehingga ketika kita mempelajari, kita tidak mempelajarinya satu persatu, tetapi per kelompok. Unsur yang sudah dipublikasikan sampai hari ini ada 118 unsur. Nah, unsur alamiah dan unsur buatan. Unsur alamiah itu unsur nomor 1 sampai 92. Jadi hidrogen sampai ke uranium. Sedangkan buatan mulai 93 neptunium sampai dengan 118 unun oktium. Nah, yang 118 unsur itu terbagi atas unsur stabil dan radioaktif. Unsur stabil adalah yang tidak mudah berubah menjadi inti atom unsur lain, yaitu unsur nomor 1 hidrogen sampai dengan nomor 83 bismut. Unsur radioaktif adalah unsur yang mudah berubah menjadi inti atom lain, yaitu unsur nomor 84 polonium sampai dengan 118 unun oktium. Pengelompokan unsur ini kita bagi dua. Yang pertama sebelum sistem periodik modern, yang kedua sistem periodik modern. Pertama, sebelum sistem periodik modern. Bagian A, logam dan non-logam. Nah, sebelum abad 18, para ahli kimia Arab dan Persia yang pertama sekali mengelompokkan unsur menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Pada saat itu, unsur masih sedikit yang ditemukan. Nah, pengelompokan ini hanya secara umum. Jadi seperti contohnya kalian belajar biologi, makhluk hidup terbagi atas dua. Satu, yang bertulang belakang, yang kedua, yang tidak bertulang belakang. Nah, ini masih terlalu umum, ya. B, pengelompokan menurut Lavoisier. Nah, dasar pengelompokan adalah berdasarkan sifat kimia. Nah, dia mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Nah, jadi kelemahannya dalam hal ini Lavoisier belum bisa membedakan yang mana unsur, yang mana senyawa, yang mana campuran. C. Triad Dobryner. Pada tahun 1829, Dobryner mempelajari sifat-sifat beberapa unsur yang sudah dikenal pada saat itu. Dobryner menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang sudah dikenal saat itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri atas 3 unsur. Nah, menurut dia, massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. Maksudnya, nah kita lihat di sini kelompok triad yang pertama, LiNaK. Jadi massa dari Na itu adalah rata-rata dari massa Li ditambah massa K. Demikian juga dengan triad-triad yang lain. Tetapi kelemahannya adalah ada unsur yang tidak mendapatkan kelompok. D. Teori Octave Newlands. Pada tahun 1865, Newlands mencoba menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Nah, dia mendapatkan hukum Octave. Artinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Perhatikan tabel Octave Newlands berikut. Jadi unsur-unsur yang sudah ditemukan pada saat itu disusunnya berdasarkan kenaikan massa atomnya. Jadi mulai dari unsur pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi mulai dari H itu sampai dengan O, maka dia dapatkanlah unsur yang ke-8 F itu akan sama sifatnya dengan unsur yang pertama. Nah, unsur yang ke-9 sama sifatnya dengan yang kedua, yang di atasnya, dan seterusnya. Kelemahan dari tabel Octave Newlands ini adalah masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari satu unsur. F. Sistem periodik Lothar Meyer dan Mendeleev.
Pada saat yang hampir bersamaan pada tahun 1869, Lothar Mayer dan Mendeleev mendapatkan pengelompokan yang hampir sama tentang unsur-unsur. Nah, mereka menyusun berdasarkan kenaikan massa atom. Lothar Mayer lebih ke membuat grafik hubungan antara nomor atom dan volume atom. Maka dia dapatkanlah unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan sifat kimia yang mirip. Sedangkan Mendeleev mendapatkan sistem periodik unsur bentuk pendek. Nah, dia katakan sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atomnya. Perhatikan sistem periodik bentuk pendek dari Mendeleev berikut. Dia sudah memperkenalkan adanya lajur tegak golongan dan lajur mendatar periode. Adapun keunggulan dari sistem periodik dari Mendeleev ini adalah yang pertama, beberapa tempat disediakan untuk unsur yang diramalkan akan ditemukan. Kemudian, ditempatkannya unsur yang sekarang disebut sebagai unsur transisi pada lajur khusus. Dia mengadakan koreksi terhadap massa atom yang kurang tepat. Dan dia bisa meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan, dan ternyata ramalannya tepat setelah unsur tersebut ditemukan. Tetapi walaupun demikian, sistem periodik Mendeleev memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, panjang periode tidak sama. Bagian B, beberapa unsur tersusun dengan urutan massa atom terbalik. C, unsur golongan lantanida yang jumlahnya 14 ditempatkan dalam satu golongan, artinya satu kotak berisi lebih dari satu unsur. Sistem periodik modern. Nah, sistem periodik modern ditemukan oleh Henry Moseley pada tahun 1914. Jadi, kalau yang sebelumnya dasarnya hanya massa atom ataupun berdasarkan sifat fisis atau kemiripan sifat saja, maka sistem periodik bentuk panjang dari Moseley ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Hukum periodik modern. Sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Sistem periodik modern ini terdiri atas lajur vertikal yang disebut golongan. Nah, sedangkan lajur horizontal periode disusun berdasarkan kenaikan atom. Dalam sistem periodik bentuk panjang ini, unsur-unsur pada lajur vertikal itu disebut golongan. Dan setelah disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka didapatkanlah unsur satu golongan itu memiliki kemiripan sifat. Sedangkan unsur yang lajur horizontal itu disebut periode dan disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk sistem periodik modern nanti kita bahas pada topik khusus.